Semangat pagi Indonesia bersama kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners. Selamat menikmati. Welcome to the club. Nah, ini sebuah kata sambutan buat emiten terbaru, yaitu Archie Indonesia dengan kode saham Archie. Nah, siapa itu Archie? Kalau kita lihat dari company profile-nya yang disampaikan, biasanya perusahaan kalau sebelum melakukan IPO itu akan menyampaikan company profile dan juga yang namanya prospektus. Nah, ini istilah baru lagi. Prospektus itu apa sih? Ya, mirip-mirip dengan istilah prospek lah. Bagaimana sih prospek perusahaan ini pada saat melakukan penawaran umum perdana saham? Yang pasti materinya cukup banyak, karena akan menguliti semua isi dari perusahaan ini. Mulai dari rencana penggunaan dana, hasil dari penawaran umum, lalu juga ada keterangan terkait pernyataan utang, ikhtiar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh manajemen, faktor risiko. Nah, faktor risiko ini penting bagi investor yang akan membeli sahamnya, karena harus mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa menurunkan harga saham. Jangan sampai kita membeli harga saham tapi kita nggak tahu resikonya. Nah, bahaya. Lalu ada kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen. Jadi laporan ini pun dibuat oleh auditor independen. Jadi perusahaan melakukan audit dengan memberikan keleluasaan bagi auditor untuk menelisik tentang PT Archie ini. Agar apa? Agar informasi yang tersampaikan itu benar-benar valid dan tanpa adanya non-independensi atau kepentingan. Jadi disinilah pentingnya auditor independen. Lalu ada juga keterangan mengenai tentang perseroan dan entitas anak usaha. Nah, kenapa penting? Karena ya seperti yang disampaikan sebelumnya, sebuah perusahaan itu kita harus tahu siapa pemegang sahamnya kalau dia udah publik dan apa saja yang menjadi perusahaan-perusahaan di bawahnya atau menjadi anak usahanya. Lalu setelah itu, dan kita pun wajib tahu juga nih kegiatan dan prospek usaha perseroan khususnya dan juga entitas anak. Ini biasanya berisikan keunggulan-keunggulan kompetitif perseroan atau strategi perseroan untuk menghadapi langkah ke depan. Lalu juga sebagai sumber utama, yaitu misalnya kalau Archie itu sumber utamanya di tambak emas Tokat Tidung. Nanti dijelaskan. Terus tujuan industrinya, tinjauan aspek hukum. Nah, ini penting. Jangan sampai ada masalah hukum di depan. Lalu ada juga pembahasan dari prospektus ini menyangkut ekuitas. Ada juga kebijakan dividen. Kalau keuntungan berapa persen sih yang akan di-share ke pemilik saham? Nah, coba cek nih dividennya berapa persen nih. Khususnya dividen payout ratio-nya. Berapa persen sih dari nilai keuntungan yang akan dibagikan? Lalu ada perpajakan, ada penjaminan emisi efek, ada lembaga dan profesi penunjang pasar modal, ketentuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham. Lalu ada tata cara pemesanan efek bersifat ekuitas. Lalu ada juga penyebarluasan prospektus. Lalu pendapat dari segi hukum nih, penting juga nih. Selanjutnya ada laporan auditor independen dan laporan keuangan consolidation perseroan. Dan di sini tadi disampaikan auditor akan menelisik semua nih, termasuk laporan keuangan juga, karena itu penting. Karena akan tersampaikan secara umum, terbuka, dan bisa diuji oleh auditor lain bila mana ada sesuatu yang dianggap perlu dipertanyakan. Lalu terakhir ada laporan pakar. Nah, itu biasanya isi dari prospektus. Nah, sengaja Indonesian Mining Stock mencoba memberikan informasi bagi para miners dan juga para investor bahwasanya sebuah perusahaan yang akan melakukan IPO itu wajib menyampaikan prospektusnya. Oke, kita kembali lagi ke company profile Archie. Kalau kita lihat di sini, Archie ini adalah salah satu ya tambang penghasil emas terbesar yang merupakan emas yang pure ya, yang murni ya di Southeast Asia, di Asia Selatan. Dengan track recordnya 10 tahun ya, udah lama ya. Kalau untuk sebuah tambang 10 tahun itu udah lama, cukup lama. Dan terbukti dari segi operasionalnya dan juga produksinya belum pernah
di interrupt atau terganggu. Sampaikan tadi bahwasanya historikalnya Archie ini melakukan penambangan emas itu ada di Tokat Tindung Gold Mine. Nah, kalau kita lihat gambar yang di tengah ini, kondisi tambangnya ya seperti ini namanya open pit. Open pit itu seperti gali sumur lah kalau secara gamblangnya. Tapi kalau secara detailnya ini sangat kompleks karena berhubungan sama mine planning, reklamasi, jalan tambang, sudut kemiringan, geotek, dan lain-lain. Nah, ini informasi terbaru bagi para investor milenial atau miners milenial nih terkait tambang emas. Dijelaskan pula di company profile ini, di sini operating subsidiary. Nah, lokasi pekerjaannya di mana sih yang sedang beroperasi? Di sini ada dua nih, PT Tambang Tondano Nusa Jaya atau PT TTN dan PT Mires Soputan Mining MSM. Nah, para miners yang bekerja di bidang mineral emas pasti udah paham nih kedua ini nih. PT TTN dan MSM. Karena apa? Biasanya pekerja tambang, khususnya kalau di bidang yang sama, kalau emas, kalau dia pindah ke satu lokasi, ke tambang emas lain, biasanya tuh ketemu lagi tuh sama teman-teman yang pernah kerja di tambang tempat dia bekerja, ataupun dari temannya. Jadi teman ketemu teman ya, teman juga. Nah, itu uniknya kerja di tambang Indonesia. Akan banyak koneksi dan kenalan. Lalu lokasinya di mana? Lokasinya di Sulawesi Utara di Indonesia tentunya, dengan cadangannya atau umur tambangnya itu 22 tahun. Nah, mulai produksi sendiri itu di tahun 2009, sedangkan menghasilkan emas murni itu di tahun 2011. Lalu mencapai produksi di atas 200 kilo ons itu di tahun 2018. Konsensi areanya sendiri atau luas areanya cukup luas ya, 39,8 hektar ya. Lalu dari segi cadangan, nah lagi-lagi kita bicara tentang cadangan dan sumber daya. Nah, kalau di sini tercatat ada dua komoditi ya. Ada emas 3,9 million ons, ada silver 8,1 million ons. Sedangkan dari sisi resource itu emasnya 5,5 million ons dan silvernya 11,0 million ons. Nah, ini selalu nih sumber daya selalu lebih besar dari cadangan. Lalu bagaimana metode penambangannya? Nah, metode penambangan cukup bervariasi. Kalau di Antam kemarin kita lihatnya di underground ya. Di underground, kalau di Archie ini sendiri dia sifatnya open pit. Dan prospek juga untuk underground di masa depan. Lalu kontrak kerjanya, ada COW nih. Kontrak kerja ini kontrak kerja dengan pemerintah. Kalau di tambang itu PKB 2B, perjanjian kerja perusahaan batubara. Jadi ini secara izin itu akan berakhir di 2041, tetapi bisa mendapatkan perpanjangan 2 kali 10 tahunnya lagi. Ditambah 20 tahun hingga 2061. Processing capacity-nya sendiri, nah berarti Archie ini juga melakukan kegiatan processing sendiri nih. Processingnya mungkin bisa bentuknya milling ya, crusher. Nah, ini mencapai 4 juta ton per tahun. Itu rencananya di tahun 2021. Lalu bagaimana dengan produksinya sendiri nih? Kalau kita lihat di 3 tahun terakhir, mulai dari 2018, kita berangkat dari emas dulu nih. 2018 270, lalu salesnya 273. Di 2019 mengalami penurunan ya untuk produksinya 261, tapi penjualannya sama nih 273 kilo ons. Lalu di 2020 sendiri itu mengalami penurunan lagi nih dari 2019 untuk produksinya, yaitu 207 kilo ons. Sedangkan salesnya 214 kilo ons juga menurun. Bagaimana dengan silver? Nah, silver ini di 2018 terhadap 2019 terjadi kenaikan nih dari 406 kilo ons jadi 435 kilo ons. Tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan jadi 363 kilo ons untuk produksinya. Sedangkan dari penjualannya ya hampir sama ya, sama production. 2019 menduduki nilai penjualan yang paling tinggi ya, 436 kilo ons. Lalu 2020 menurun ke 366 kilo ons. Nah, bisa jadi 2020 ini mengalami penurunan kan karena ya seperti Merdeka kemarin kita ada pengaruh pandemi ya, juga PSBB juga pandemi Covid. Begitu juga bisa jadi karena memang produksinya berkurang, pengaruh cuaca atau juga pengaruh kadarnya.
kadar emasnya yang menurun. Kalau di estimasinya misalnya 1,18 gram per ton, ternyata aktualnya 0,8 gram per ton. Jadi itu mempengaruhi juga. Nah, ini penting diketahui oleh para miners nih dan juga investor. Pemain-pemain tambang emas, kalau di sini kita lihat dari versinya company profilnya Archie, itu ada berangkat dari Sumatera, itu ada Martabe. Lalu ada 7 bukit di bawah MDKA, lalu ada Batu Hijau, ini Newmont ya. Lalu ada Gosowong, lalu ada Grasberg di Freeport. Nah, Archie sendiri itu berada di Tokatidung. Jangan disampaikan tadi, izinnya itu berlaku sampai 2041 dengan tambahan 20 tahun. Nah, ada 6 pit atau 6 lokasi kerja, yaitu Tokatindung, ada Araren, ada Blambangan, ada Kopra, ada Marawuwung, ada Alaskar. Nah, ini nama-nama pit ya, ataupun lokasi penambangan dari Archie sendiri. Nah, di sini disampaikan juga bahwasanya ada pengembangan ke arah barat, koridor, yang dilihatnya secara prospek ini akan dilakukan eksplorasi ke depan. Nah, moga-moga ketemu lagi nih cadangan baru, sehingga sumber dayanya semakin banyak dan cadangannya juga meningkat, serta umur tambangnya pun menjadi long term. Sesuai tema sebelumnya, long term is gold. Menarik. Nah, sebelum melakukan IPO atau penawaran umum saham terbuka, siapa sih pemilik sahamnya dan PT apa saja sih yang menjadi naungan dari Archie ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 ya pemilik sahamnya ya, pemegang saham ya, yaitu Raja Wali Corp 99,99%, lalu ada PT Wijaya Anugrah Cemerlang 0,01%. Jadi inilah pemilik utama dari Archie Indonesia. Lalu Archie Indonesia pun memiliki usaha-usaha lain atau unit bisnis lain, itu ada PT MSM sebagai ini ya penghasil tambang tadi, ada PT Tambang Tondano Nusa Jaya juga, PT TTN. Lalu selanjutnya ada yang sifatnya support nih, PT Jasa Pertambangan Perkasa, PT Geopersada Mulia Abadi, PT Karya Kreasi Mulia, dan yang menarik itu ada PT Elang Mulia Abadi Sampurna Emas. Menarik untuk dicari tahu lebih lanjut. 10 tahun beroperasi. Nah, kalau kita lihat, nah sini sebenarnya prosesnya tuh udah cukup lama ya. Dari 1986 itu PT MSM, lalu 1997 PT TTN. Lanjut 2005 itu ada revisi feasibility study. Nah, ini berkaitan sama cadangan tadi nih. Jadi sebuah tambang itu harus dilakukan feasibility study atau kelayakan tambang nih. Apakah tambang ini layak secara teknis, secara lingkungan, dan juga secara finansial untuk ditambang. Jangan-jangan rugi. Tapi umumnya kalau sudah melakukan feasibility study dan melakukan penambangan, berarti dari sisi finansial akan memberikan benefit ataupun profit bagi para investor. Nah, pertama sekali menghasilkan emas itu di tahun 2011. Lalu seiring waktu di 2012 sudah mulai produksi. Nah, kalau kita lihat angka di bawah ini merupakan kumulatif ya, jumlah produksi emas yang dihasilkan oleh Archie. 2012 meningkat 134, 147, 149, 168 dan mulai di angka 200.000 itu di 2016 produksinya. Nah, kalau kita lihat di 2016 ini production gold itu mencapai 200 kilo ounce titik startnya. Lalu ada inisiat untuk meningkatkan menjadi 3 MTPA plan expansion project. Lalu penyelesaian expansion project untuk mencapai 3 million tadi. Dan selanjutnya di 2019 itu melakukan ekspansi lagi untuk mendapatkan cadangan, yaitu menjadi 2,5 million. Selanjutnya di 2020 ini melakukan lagi ekspansi untuk mendapatkan cadangan menjadi 3,9 million di 2020. Jadi kalau kita lihat pergerakannya dari awal, maksudnya cukup panjang dari 1986 sampai 2020. Memang tambang ini umumnya sangat unik ya. Pada saat eksplorasi itu bisa mencapai 5 tahun paling cepat, 10 tahun, bahkan ada sampai 20 tahun, bahkan lebih.
Untuk apa? Untuk mengkaji lagi apakah benar sumber dayanya ada dan apakah bisa dilakukan penambangan dari sisi kelayakannya tadi, baik teknis, operasional, lingkungan, dan juga finansial. Nah, terlebih lagi sentimen yang berpengaruh adalah biaya ataupun nilai jual dari komoditi tadi. Kalau komoditinya meningkat secara drastis, bisa jadi visibility study untuk sisi finansialnya akan berubah lagi. Nah, yang darinya tidak layak bisa menjadi layak. Dan itu pernah terjadi. Nah, ruang lingkup bisnisnya apa saja sih Archie ini? Nah, kalau di sini dijelaskan ada 4 nih. Ada eksplorasi, ada mining. Mining pun terbagi menjadi 4, ada mine planning, ada drill and blast, ini peledakan nih, pengeboran dan peledakan. Ada gali muat angkut, load and haul, dan juga ada grade control. Ini untuk memastikan bahwasanya quality dari hasil produksi itu memang sesuai dengan yang distandarkan oleh perusahaan atau bahkan bisa menjadi lebih. Lalu juga ada processing, ini processing plant. Di sini kalau tersebut di sini ada proses leaching design. Jadi tailingnya ditaruh di storage tertentu. Lalu final product itu dilakukan proses lagi menjadi door bars dengan komposisi itu 30% sampai 45% itu emas, 55% sampai 70% itu perak atau silver. Selanjutnya terus continue melakukan ekspansi nih dari 1,7 menjadi 4 million ton per annum per tahun di Q2 2021. Lalu selanjutnya ada refining sendiri. Refining the door bars are sent to refinery company. Jadi dari door bars tadi itu dikirim lagi ke perusahaan yang bisa melakukan refining nih untuk mendapatkan emas 99% dan perak juga 99,95%. Nah, selanjutnya ada lagi penjualan buyers ke pembeli. Nah, itu secara sekilas bisnis yang dilakukan oleh Archie. Jadi tidak hanya sekedar menggali, juga melakukan eksplorasi dan juga melakukan penjualan. Nah, di pembahasan terakhir terkait Archie ini adalah pergerakan saham. Kalau kita lihat tanggal IPO Archie itu di 28 Juni 2021 dengan open price-nya di Rp750. Sempat mengalami kenaikan ke 850, lalu terendahnya itu turun 5 poin dari harga pembukaan atau 745. Untuk closingnya sendiri berada di 755 dengan volume perdagangan itu mencapai 374 juta lembar saham. Nah, seiring waktu juga mengalami fluktuatif ya. Dari harga 700 sempat mengalami ke harga 600 di bulan Juli. Lalu di Agustus terendahnya di 550. Lalu naik lagi ke angka 600. Dan di bulan September ini cukup koreksinya lumayan panjang nih prosesnya. Terendahnya sempat ke 535. Lalu pertanggal 23 kemarin itu di 565. Jadi kalau kita lihat harganya terjadi penurunan sekitar Rp200 dari IPO. Nah, bagaimana prospek kedepannya? Nah, kalau kita lihat fundamentalnya tadi, bahwasanya Archie ini sudah melakukan penyelesaian ya untuk proses upgrading ke 4 million. Harga emas juga yang semakin naik, yang sudah konsisten di 1.700. Nah, kita lihat nanti di laporan Q1, Q2, Q3-nya yang mungkin nanti rilis di bulan Oktober ataupun November. Seperti apa? Kenapa terjadi penurunan? Nah, nanti dari situ kita akan cari tahu nih sentimen-sentimennya. Jadi harap bersabar para miners. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya terkait yang lebih detail mengenai saham yang bergerak di bidang emas ini, terutama mengacu pada laporan keuangan ataupun presentasi di 2021. Stay tune. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa di share dan juga di subscribe ya, agar Indonesian Mining Stock bisa menampilkan lagi kajian ataupun analisa yang cukup menarik bagi para miners dan memberikan gain untuk kita semua. Oke, semangat pagi. Selamat bekerja dengan aman dan salam.